Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat Suduai. Kali ini kita akan bahas tentang kunci sukses dalam hidup. Puas, sok mantap ya. Gak apa-apa ya. Kita sekali-kali sok mantap gitu ya. Ngobrolin kunci sukses dalam hidup. Kalau saya sih merumuskan kunci sukses dalam hidup itu 3P, 3M, 1P dan 1TN. Nah, apa itu ya? 3M, 1P dan 1TN. Nah, oke. Nah, ya. Sahabat Suduai, 3M itu adalah formulasi yang saya dapatkan ketika saya mondok dulu. Jadi saya dulu mondok 6 tahun ya, cukup lama ya, 6 tahun ya, gitu di Gontor Putri ya. Dan di sana saya diajari 3 hal ini. Sebenarnya belajarnya banyak banget, tapi 3 hal ini yang cukup menyemangati saya ketika saya menjalani proses dalam hidup. Sampai ketika umur saya ini STW gitu ya. STW itu setengah tua gitu, sampai saat ini gitu ya. 3P itu apa? Yang pertama adalah man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia berhasil. Yang kedua adalah man sobaro dhofiro, barang siapa yang bersabar maka dia akan menjadi sosok yang beruntung. Yang ketiga adalah man saro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka ia akan sampai pada tujuannya, maksudnya gitu. Jadi sahabat Suduai, 3M ini, 3M ini, itu dulu ketika saya di pondok tuh sering banget diucapkan terus, dihafalkan terus, dilafalkan. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah masuknya ke alam bawah sadar. Ya, ke alam bawah sadar. Jadi ibarat kata kalau saya pas tidur itu ngigaunya gitu, manjada, wajada gitu kali ya, gitu. Alam bawah sadar soalnya masuknya, gitu. Artinya apa? Jadi ketika saya menjalani proses hidup, ketika saya sampai kuliah, sampai saya juga S2, S3, di kondisi yang mungkin saya agak-agak berat menjalani hidup gitu ya. Misalnya kalau ada ujian, kan semua manusia itu hidup pasti ada ujiannya ya. Sahabat Suduai, kalau merasa saat ini sedang diuji, ya Anda harus bersyukur. Artinya apa? Allah mencintai Anda ya. Dan ingatlah bahwa Allah tidak akan menguji manusia kecuali sesuai dengan ya batas kekuatan manusia itu sendiri. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, gitu kan. Jadi ketika saya misalnya menjalani proses hidup, maka alam bawah sadar saya sudah ngerekod ya, terekam 3M tadi, man jadda wajada, man sabara dhafira, man sara 'ala darbi wasala, maka itu cukup memudahkan, cukup menguatkan ya diri saya sendiri. Makanya kali ini saya ingin berbagi kepada para sahabat Suduai tentang formulasi rahasia insya Allah ya kesuksesan kita di masa yang akan datang dengan 3M, 1P dan 1TN ya. Adapun yang pertama, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Maka ia berhasil. Wajada, berhasil ya. Kalau secara bahasa, secara tekstual, kita udah paham banget arti dari man jadda wajada. Kalau mau sukses ya kerja keras gitu aja, udah. Tapi kalau kita mau dalami filosofi dari man jadda wajada, itu kita akan ketemu bahwa ketika seseorang jadda, bersungguh-sungguh, dan dia berhasil, maka syaratnya adalah yang pertama ulet. Tekad yang kuat itu ulet ya, pantang menyerah. Ada kesulitan, ada ujian, kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah sehingga kita bersungguh-sungguh menjalani proses yang ada ya. Kemudian yang kedua adalah konsisten, tidak pantang menyerah. Jadi lebih baik kita menjalani apapun itu konsisten ya, selalu terprogram misalnya, daripada misalnya hari ini kita semangat, besok tidak, semangatnya sehari, kemudian nggak semangatnya seminggu gitu ya. Jadi syarat dari man jadda wajada yang tadi adalah yang pertama ulet, kemudian konsisten, pantang menyerah ya. Kemudian yang ketiga menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi
bisa jadi sahabat Suduai itu belajar itu tidak harus dari guru-guru yang profesional, tidak ya, justru dari sekeliling kita bisa belajar. Misalnya nih ya, saya dulu awal-awal ada taksi online ya, ada dulu kan sebelum ada Gokar gitu kan, ada Uber ya, saya dulu sering banget naik Uber gitu ya. Kalau sekarang kayak Gokar, Grabcar gitu ya. Jadi saya ketika naik Uber itu dulu sering banget saya ngobrol sama drivernya. Kebetulan biasanya rutenya itu saya dari rumah ke kampus. Kebetulan saya ngajarnya itu home base saya adalah di program studi ekonomi syariah di STIE Perbanas Surabaya. Kan cukup jauh dari rumah saya. Ya kalau macet ya bisa-bisa 1 jam. Jadi saya sering ngobrol sama driver. Dan saya melihat bahwa rata-rata drivernya adalah mantan-mantan orang-orang yang sukses. Mereka itu ada yang punya perusahaan, mereka ada yang punya usaha-usaha yang udah maju, mereka kadang ada yang punya rumah mewah, itu beberapa rumah mewah, tapi kemudian mereka jatuh dan menjadi saat itu ya, saat menjadi driver ya, menjadi driver ojek online, ojek mobil ya, mobil online gitu. Maka saya mengambil pelajaran, belajar dari mereka. Kenapa ya kok bisa jatuh? Ya, ternyata hampir saya bisa apa ya? Conclusion ya, cari conclusionnya. Conclusion itu apa sih? Saya bisa simpulkan ya, gaya ya. Saya bisa simpulkan bahwa mereka itu jatuh terpuruk itu karena ketika mereka posisinya di atas, ya, mereka tidak menabung, mereka gaya hidupnya tinggi, ya, mereka uangnya itu banyak yang mereka keluarkan ke pos-pos yang sebenarnya itu mereka tidak butuhkan gitu ya, sehingga sebelum mereka tua mereka sudah terlilit hutang gitu. Pas ketika anak-anaknya lagi kuliah, anak-anaknya lagi butuh duit banyak, itu mereka pas lagi jatuh-jatuhnya. Jadi rata-rata kisahnya sama aja. Padahal lebih dari 10 orang loh yang saya temui gitu ya, yang driver taksi online, juga ada yang driver taksi yang tidak online gitu. Karena saya suka banget pakai taksi. Kadang-kadang kalau keluar kota gitu ya, ke bandara dari rumah gitu, itu juga pakainya taksi kan. Saya lebih suka itu gitu. Jadi kita belajar, menjadi pembelajar seumur hidup itu bagian dari manjada wajada. Jadi kita simaklah penuturan dari orang lain, kenapa dia naik ya. Bahkan kita harus belajar dari misalnya office boy ya, kita belajar kepada dia misalnya bagaimana dia bersabar dalam hidup, bagaimana dia berusaha menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya misalnya. Jadi itu adalah bagian dari manjada wajada. Kemudian syarat lagi ya, satu lagi dari manjada wajada adalah menjadi pribadi yang mudah beradaptasi. Coba bayangkan kalau sahabat Suduai itu tidak mudah beradaptasi. Misalnya nih ya, misalnya Anda mau haji itu kan mulai dari awal itu bagaimana kita terikat oleh syarat rukun haji, bagaimana kemudian kita menjalani proses persiapannya, bagaimana kemudian kita harus hidup sekian hari ya di Mekah, di Madinah dengan kondisi cuaca dan juga tempaan-tempaan yang jelas berbeda dengan kehidupan yang ada di Indonesia yang sehari-hari kita lakukan. Kalau nggak mudah beradaptasi, yang ada itu udah menyerah sebelum menang gitu kan ya, bisa secara fisik sakit, bisa nanti mengeluh terus, bisa-bisa nggak kelar hajinya. Atau misalnya kalau Anda tidak mudah beradaptasi, dimanapun Anda bekerja, dimanapun sahabat Suduai bekerja, maka pasti Anda nggak akan kerasan. Karena bekerja dengan orang lain mesti ada tekanan-tekanan dong gitu. Maka menjadi pribadi yang manjada wajada itu tadi harus ulet, harus konsisten, tidak pantang menyerah, kemudian menjadi pembelajar seumur hidup dan menjadi pribadi yang mudah beradaptasi. Ini baru manjada wajada ya. Jadi manjada wajada itu kayak ibarat gelas kosong, kita memposisikan diri kita menjadi gelas kosong yang siap untuk diisi air. Ya, dimanapun kita berada kita menjadi gelas kosong. Ya, kita tidak banyak ngomong, tapi kita banyak mendengarkan, kita banyak belajar. Itu manjada wajada. Yang kedua, ya, triple M tadi, man sabara dzafira. Barang siapa yang bersabar maka dia beruntung. Bersabar itu gimana syaratnya? Syaratnya bersabar itu kita nikmati proses.
Jangan yang dilihat orang-orang yang udah sukses aja gitu ya. Ketika baca misalnya Harry Potter gitu, jangan dilihat perjuangan penulisnya itu yang berdarah-darah itu, jangan sampai nggak dilihat gitu loh. Jangan dilihat bukunya yang terbit bestseller ya, diterjemahkan dalam banyak bahasa. Jangan cuma dilihat itu. Coba kalau sahabat Suduai melihat kisah-kisah orang sukses, jangan dilihat ketika mereka suksesnya, tapi baca bagaimana proses mereka untuk sukses. Mereka bersabar. Mereka adalah sosok yang sangat bersabar. Ya, bisa jadi suksesnya hanya sekian tahun, 10 tahun di akhir hidupnya, atau 20 tahun di akhir hidupnya, tapi menderitanya 30 tahun gitu loh. Ya, bisa jadi suksesnya 25 tahun, menderitanya 25 tahun gitu. Tapi kita harus fokus bagaimana mereka berproses. Sabar, mereka sabar menghadapi setiap kesulitan dalam hidup sehingga mereka kuat dan kemudian mereka bisa sukses ya. Jadi itu, kita nikmati proses ya, kita menjadikan bekerja atau belajar menjadi suatu hobi. Jadi kita merasakan gairah, semangat ya, belajarnya penuh semangat. Soalnya apa? Antara belajar dengan nonton drakor itu sama, rasanya sama. Ayo, siapa yang nonton drakor ya? Antara belajar dengan main game itu rasanya sama. Karena apa? Menjadikan belajar juga hobi gitu loh. Jadi gairah dan semangatnya ketika main game sama belajar sama. Lah itu salah satu proses untuk kita bersabar menjalani proses. Jadi kita men-setting mindset otak kita agar kita menikmati ya proses belajar, proses bekerja ya, sehingga kita men-setting otak kita untuk seakan-akan itu menjadi hobi kita. Ya, baca buku itu coba disetting jadi hobi sehingga utility-nya, kepuasannya sama dengan kepuasan kita ketika main game. Nah, gitu loh. Oke gitu ya. Terus kemudian man sabara dhafira juga punya syarat, yaitu sahabat Suduai jangan gonta-ganti bidang. Hari ini sukanya bisnis, wirausaha. Baru dijalani nggak sampai 1 tahun udah belok lagi ya. Aku mau ikut multi level marketing gitu ya misalnya ya. Baru berapa bulan nggak mood, aku mau coba yang ini. Halo, hidup memang belajar, tapi jangan jadikan umur kita terbuang untuk coba-coba yang tidak konsisten sehingga ya sia-sia gitu loh. Ya. Jadi itu adalah bagian dari kalau kita konsisten, tidak bergonta-ganti bidang, ya, ketika kita pengen jadi pengusaha yang sukses, maka kita memilih bidang kita belajar. Oh, ternyata setelah belajar kita bisa kembangkan ke arah B, kita belajar lagi. Maka itu adalah hakikat dari man sabara dhafira. Sehingga pengetahuan kita, kemampuan kita berbisnis antara tahun pertama dengan tahun kelima udah beda. Omsetnya udah beda. Udah naik lagi, omsetnya naik lagi. Mungkin tahun pertama rugi-rugi dulu gitu ya. Kita pelajari pasar, pelajari konsumen dan yang lain sebagainya, itu it's okay, tapi itu kan bagian dari proses. Itulah bersabar gitu ya. Itu man sabara dhafira. Kemudian man sara 'ala darbi wasala, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka ia akan sampai. Sahabat Suduai, saya berkali-kali dicurhati sama kolega-kolega, ada yang lagi S3 dosen. Mbak, aku semester ini DO. Dan akhirnya DO beneran. S3 DO, padahal tinggal nulis disertasi. Sayang banget kan? Sayang. Ada yang S2. Kemarin saya punya kolega juga S2. Dia sudah selesai disertasinya, tesisnya, tapi dia nggak cari informasi terkait berapa lama sih boleh untuk maksimal S2 itu. Kemudian akhirnya tesisnya selesai, surat DO-nya turun, udah nggak bisa diotak-atik lagi, udah DO, ya. Betapa banyak pokoknya ya kita lihat kisah-kisah seperti itu. Artinya apa? Syaratnya man sara 'ala darbi wasala itu adalah fokuslah, jangan hanya pada proses tapi harus fokus pada hasil. Halo, fokus pada hasil. Saya ulang lagi ya, hasil, fokusnya pada hasil. Udah diulang 3 kali, harusnya dapat hadiah piring. Gitu ya. Fokusnya pada hasil. Misalnya gini,
Ada yang tanya ke saya ini suka banget nulis buku, saya udah nulis banyak, tapi kenapa ya waktu di tengah-tengah saya tergoda untuk ganti topik, nulis judul yang lain. Sehingga saya punya draft di laptop itu tulisan calon buku itu 3 judul, tapi 3-tiganya nggak selesai. Halo, ini bukan representasi dari man saro ala darbi wasola. Karena kalau kita memfokuskan bahwa man saro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai pada tujuannya. Maka yang harus kita fokuskan adalah proses, kita fokus iya, tapi hasil kita harus fokus pada hasil. Ibarat orang menembak itu nggak peduli dia latihan berapa kali, yang penting adalah target yang ditembak itu sesuai di tengah. Mau prosesnya 1000 kali oke, mau 1 kali langsung tengah oke juga nggak apa-apa ya. Itu kan proses latihan itu bagian dari proses ya, latihan bagian dari proses, dan tembakannya nge-shootnya itu tepat, itu adalah hasil. Sama seperti curhatan teman saya tadi yang S3-nya di DO ya, kecuali kalau dia mau bayar lagi tambah semester, bayar dengan kalau mau di total itu dari semester kemarin bisa 50 juta lebih, padahal dia juga laki-laki punya keluarga ya, harus menghidupi keluarganya ya. Coba dari awal fokusnya pada hasil, mesti dia akan wasola ya. Oke gitu ya. Kemudian ditambah, ini kan baru 3M, triple M, ditambah 1P. 1P itu apa? Profesional. Jadi menjadi seorang yang profesional itu ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, membuka mindset kita untuk belajar. Belajar dari semua orang. Belajar itu kan gak hanya di kampus ya. Belajar itu di lingkungan kita. Belajar misalnya kalau kita ketemu dengan tetangga menceritakan pengalaman hidupnya, itu udah bagian dari belajar. Ketika kita bisa memaknai hikmah, sok mantap ya saya bilang hikmah ya. Hikmah ya yang bisa kita tangkap dari apa yang diceritakan oleh tetangga kita terkait permasalahannya. Kita belajar dari, misalnya kalau kita ngelihat, kalau saya kan dosen ya, saya guru ya. Saya ngelihat misalnya ada mahasiswa saya yang bekerja keras untuk hidupnya, itu saya belajar dari dia, bagaimana dia bisa survive menghadapi hidup ya. Jadi medan untuk kita belajar tuh banyak banget gitu ya. Dan kita tidak boleh melihat orang lain dari status, derajat, pendidikan, kekayaan, karena semuanya adalah sama di mata Allah, dan kita berhak untuk belajar dari mereka semua. Maka kuncinya belajar adalah kita lebih banyak melihat, membaca, mendengar daripada berbicara. Orang yang banyak berbicara dan tidak pernah memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara ya, ketika dia berbicara terus, dan apalagi yang dibicarain saya loh, itu nyebelin ya. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang tersebut gitu ya. Maka ketika orang banyak berbicara, kemudian banyak aku gitu ya, menonjolkan keakuannya, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk belajar dari orang lain, mendengarkan apa yang diucapkan orang lain ya. Jadi syaratnya untuk menjadi profesional adalah kita juga harus banyak mendengar, melihat ya bagaimana orang lain hidup ya. Karena gini sahabat Suduai, kalau kita melihat pengalaman hidup kita yang di masa lalu ya, kita kan melihatnya satu aja, pengalaman kita. Padahal kalau kita membaca, melihat, mendengar pengalaman orang-orang di seluruh dunia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang profesional, maka bisa-bisa kita dalam sebulan itu sudah mendapatkan 100 pengalaman. Ya, dan itu wow banget kan, itu luar biasa banget. Dan dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses itu kita bisa pilih mana yang memang bisa kita adopsi, bisa kita kita manfaatkan, kita gunakan untuk menyemangati diri kita sendiri. Ya, itu syaratnya juga untuk profesional. Dan syarat yang ketiga untuk profesional adalah kita meningkatkan kualitas diri kita dari waktu ke waktu. Kalau saya sih biasanya saya bikin target-target dalam hidup ya. Nantilah kapan-kapan saya jelaskan di satu video tertentu karena panjang nih. Ya. Jadi saya punya target tahunan, saya punya target bulanan, saya punya target harian gitu ya. Target saya misalnya kan saya juga punya ya bisnis kecil-kecilan lah ya, kecil banget lah gitu. Saya punya target dalam bisnis saya punya target untuk anak-anak saya misalnya.
Saya punya target untuk buku saya, karena saya juga nulis buku ya. Saya punya target untuk misalnya karir saya gitu ya, kan saya juga ngajar ya. Jadi semuanya kita persiapkan dengan baik gitu loh. Apakah 24 jam itu cukup? Cukup banget. Kalau kita semua mempersiapkan dengan baik, maka 24 jam itu panjang. Kalau kita persiapkan dengan baik, ya kita bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah syarat untuk menjadi profesional. Kan tadi 3M plus 1P plus 1TN. Lah, sekarang kita bahas lagi 1TN. 1TN itu apa ya? TN itu titik nol. Titik nol. Ya. Titik nol itu kuncinya 1, ikhlas. Kita kosongkan hati kita dari motif apapun. Kita isi hati kita lillahi ta'ala. Bahwa apapun yang kita kerjakan tidak lain hanyalah untuk mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ketika sudah mengosongkan diri kita dan kemudian memasukkan unsur keikhlasan, ya memasukkan kul huwallahu ahad ya dalam diri kita, maka apapun yang terjadi ya kita akan berusaha menjadi pribadi yang tangguh ya. Ketika kita dalam keadaan yang gagal, maka kita mengembalikan kepada Allah dan kita tidak akan terlalu bersedih hati gitu ya. Misalnya kalau kita tiba-tiba ditolak, ada penolakan-penolakan, kita sudah ajukan proposal ditolak, kita ajukan lamaran kerja ditolak misalnya. Siapa tahu gara-gara ditolak ngelamar kerja, ya sahabat Sudu'ai bisa buka usaha, 10 tahun lagi gaji Anda bisa 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat daripada Anda menjadi karyawan. Pokoknya di balik semua masalah kesulitan yang kita hadapi, ketika kita ikhlas, maka kita akan mencari penyelesaiannya dengan lebih baik, karena otak kita adem, ya ada unsur lillahi ta'ala di dalamnya. Begitu pula ketika sahabat Sudu'ai menjadi orang yang sukses dengan kita memasukkan keikhlasan, kita memasukkan lillah dalam hati kita, maka ketika sahabat Sudu'ai sukses, Anda akan terjauh dari sikap sombong, Anda akan terjauh dari sikap lupa diri, sikap yang menyepelekan orang lain, sikap yang menganggap diri kita di atas orang lain. Karena apa? Karena semua yang kita telah peroleh adalah lillah, untuk Allah ya. Niat kita lillah, kita bekerja lillah ya, kita hidup lillah, kita sukses itu pun lillahi ta'ala semuanya. Sekian, jangan lupa triple M, 3M, 1P dan 1TN. Salam sukses dunia akhirat untuk sahabat Sudu'ai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.